Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu UTS Artificial Neural Network, dengan tema itu untuk mendeteksi kecurangan transaksi, yaitu kelompok 7. Baiklah, di sini saya, Delvin Rofik Tepu sebagai moderator, dan rekan saya, Davi Sulaiman, dengan NPM 1, dan Aisyah Amelia Zahra Juwita dengan NPM 75. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu adalah latar belakang. Transaksi kartu kredit merupakan salah satu metode pembayaran yang rentan terhadap tindakan kecurangan, fraud, seiring dengan meningkatnya volume dan nilai transaksi digital. Ancaman penipuan menjadi semakin kompleks dan sulit untuk dideteksi secara manual. Oleh karena itu, deteksi dini terhadap aktivitas mencurigakan sangat diperlukan agar potensi kerugian dapat diminimalkan. Dalam konteks ini, teknologi kecerdasan buatan seperti Artificial Neural Network atau ANN menjadi solusi yang efektif. ANN memiliki kemampuan untuk mengenali pola-pola kompleks dan nonlinier pada data berskala besar, termasuk data yang sangat tidak seimbang seperti kasus transaksi fraud yang jumlahnya sangat sedikit dibandingkan transaksi normal. Penelitian ini difokuskan untuk membangun model ANN yang mampu membedakan secara otomatis antara transaksi yang sah dan yang berpotensi sebagai kecurangan, guna mendukung sistem keamanan dalam dunia finansial digital khususnya. Selanjutnya itu ada dataset, dan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Aisyah, rekan saya, dipersilakan. Oke, baiklah untuk dataset. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber publik Kaggle dengan judul Credit Card Fraud Detection. Dataset ini berisi total 284.807 transaksi kartu kredit yang dilakukan oleh nasabah di Eropa selama 2 hari pada bulan September 2013. Dari keseluruhan transaksi tersebut, hanya 492 transaksi yang diklasifikasi sebagai penipuan atau sekitar 0,172% menjadikan dataset ini yang sangat tidak seimbang. Setiap transaksi direpresentasikan oleh 30 fitur, di antaranya 28 fitur utama, V1 hingga V28 merupakan hasil transformasi prinsipal komponen analisis atau PCA untuk menjaga kerahasiaan data asli, serta dua fitur tambahan yaitu amount atau jumlah transaksi dan time atau waktu transaksi sejak awal pengamatan. Label target terdapat pada kolom kelas yang bernilai 0 untuk transaksi normal dan 1 untuk transaksi fraud. Dataset ini sangat cocok untuk studi kasus deteksi kecurangan dengan pendekatan pembelajaran mesin. Next, ada metodologi. Yang pertama, eksplorasi dan visualisasi data. Yang kedua, prapemrosesan. Di dalam prapemrosesan ada dua, yaitu penanganan outlier dan normalisasi kolom amount dan time. Yang ketiga, penanganan data tidak seimbang. Di dalamnya itu ada borderline, smooth, and random undersampler. Yang terakhir, pembagian data. Di sini 80% training, 20% testing. Selanjutnya. Ada arsitektur model ANN. Di sini ada 8. Yang pertama, framework menggunakan TensorFlow keras, layer 1, 16 neuron, ReLU plus L2. Yang ketiga, layer 2, 24 neuron, ReLU plus dropout. Yang keempat, layer 3, 20 neuron, ReLU. Yang kelima, output, 1 neuron dan sigmoid. Yang keenam, loss binary cross entropy. Ketujuh, optimizer. Yang kedelapan, epoch 50, batch size-nya 32. Selanjutnya, penjelasan Baik, coding program fraud detection. baik, terima kasih kepada Saudara Aisyah. Selanjutnya itu penjelasan kode yang akan dijelaskan oleh Davi Sulaiman, kepadanya dipersilakan.
Oke, terima kasih kepada moderator dan pemateri sebelumnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kode program fraud detection. Jadi salah satu eh, metode salah satu materi yang kami ambil. Jadi kami membahas tentang KNN, di mana tentang fraud detection. Ini sebentar saya sharing terlebih dahulu. Eh, jadi di sini adalah salah satu bagian penting dalam pemrosesan data. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah mengimport drive dulu terlebih dahulu. Jadi kami melakukan penyimpanan dari Google Colab itu menggunakan drive. Jadi kami menggunakan drive sendiri sehingga drive itu akan disimpan ke UTS underscore ANN untuk nama folder tersebut. Lalu langkah selanjutnya kita melakukan import library yang dimana di sini import library-nya eh, itu dari nanti sebagai perhitungan numerik, Panda sebagai manipulasi data dalam bentuk tabel data frame, Seaborn, yang dibuat inisialisasi SNS dan Matplotlib sebagai library untuk visualisasi data. Lalu ada TensorFlow dan Keras Regularizers itu sebagai membangun model deep learning. L2 digunakan untuk regularisasi. Jadi TensorFlow regularizers itu digunakan untuk regularisasi agar kami mencegah untuk overfitting. Dan yang terakhir kami import sebuah warnings. Jadi ini untuk menonaktifkan peringatan agar output lebih bersih saat menjalankan kode. Lalu selanjutnya itu melakukan penyimportan sebuah data. Jadi data set sendiri sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Jadi data set ini diambil dari Kaggle, di mana tentang credited fraud detection. Sehingga data set ini memiliki banyak 31 kolom, yang mana itu ada dari time, V1 sampai V28, amount, dan kelas, dengan tipe data yang beragam, float, dan integer. Lalu, di sini melakukan pengecekan data set, apakah data set ini null atau tidak. Jika dilihat dari data set ini aman, dia tidak null, jadi bisa dilanjutkan. Lalu, di sini ada mendeskripsikan sebuah data set tersebut untuk mengetahui standar deviasinya, perhitungan rata-ratanya. Kurang lebih seperti itu. Lalu kita melanjutkan ke visualisasi data di sini. Salah satu visualisasi data di sini adalah heat map correlation. Yang mana itu korelasi diambil data set sebelumnya, data frame, seperti itu. Lalu di sini ditampilkan sebuah kodenya. Jadi untuk detail bagian heat map ini, sumbu horizontal dan vertikal itu adalah kolom nama fiturnya, yang dimana jika dilihat sebagai warnanya itu semakin merah, itu artinya korelasinya semakin positif. Kalau biru itu korelasinya negatifnya lumayan tinggi, sedangkan putih itu korelasi hampir nggak ada korelasinya. Lalu di sini ada pie chart, jadi sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Jadi untuk dataset ini itu tidak seimbang sehingga fraudnya itu terdeteksi hanya 0,2% dan non fraudnya itu 99,8%. Lalu di sini ada distribution plot. Jadi distribution plot ini bisa dilihat ini jika ia warnanya hijau itu transaksinya itu normal dan warnanya merah itu transaksinya fraud. Jadi di sini ada sumbu X dan sumbu Y. Dimana untuk sumbu X ini ada nilai fiturnya sendiri V1 sampai V28 dan sumbu Y ini adalah density-nya atau kepadatan dari sebuah nilai itu yang muncul. Sehingga untuk plot ini untuk melihat perbedaan pola distribusi antara transaksi normal dan termasuk fraud per sectionnya, kurang lebih seperti itu. Lalu di sini masih juga visualisasi datanya itu journey versus fraud by time. Jadi dia mendetek fraud dan journey itu menggunakan waktu. Yang seperti ini untuk dalam kode programnya.
gambarnya maksudnya. Ini juga Junenu Private Mall, dan ini kita udah lihat ini datasetnya. Nah, lalu di sini kita menghitung outliers. Jadi di sini untuk mengecek outlier semuanya. Jadi di sini nampak bahwa ada outlier yang lumayan tinggi, terutama di mall ini outliernya lumayan tinggi. Lalu di bagian V1 sampai V28 juga outliernya juga lumayan tinggi, sehingga kita harus melakukan sebuah fungsi untuk membersihkan outlier tersebut. Yang ya, maksud saya pembersihkan outlier terlebih dahulu, sehingga kita memerlukan sebuah fungsi untuk pembersihan outlier itu, yang dimana itu pakai rumus udah kita lihat di describe-nya yang nggak rata. Jadi kita ngelakuin Q3 dan Q1 untuk lower tail sama upper tail-nya juga. Sehingga untuk datasetnya ini dia bisa bilang menjadi lebih clean untuk dataset tersebut. Lalu selanjutnya itu pre-processing data. Jadi untuk pre-processing data sendiri kita menggunakan standar scalar. Jadi ini untuk di datanya di pre-processing setting, di scaling terlebih dahulu untuk datasetnya. Sehingga datasetnya kemudian itu di-split dibagi menjadi 80 dan 20 data training data 20%, sehingga untuk didapatkan untuk transaction nya itu untuk clear itu untuk yang X itu sekitar 227.845 dengan 30 shake. Untuk dia juga sekitar 227.845 itu sama. Dan untuk X dan Y untuk tes itu sekitar 56.962 data yang dilakukan. Oke, selanjutnya itu melakukan borderline smooth random undersampler. Jadi untuk dataset tersebut itu bisa dilakukan pengecekan, sehingga untuk borderline dan random undersampler ya. Jadi langkah pertama kita mengimport dulu terlebih dahulu untuk dataset itu. Lalu kemudian kita melakukan fungsinya. Fungsi dari kode program tersebut, sehingga kita membuat kodenya untuk over di borderline mode itu sampling strateginya itu di 40%, untuk undersampler itu sampling strateginya itu 70%. Jadi stepnya itu O di inisialisasi, O itu untuk over, U itu untuk unders. Jadi di pipeline datanya itu step per step, sehingga untuk transform dataset ini dia X, SM, YSM itu di pipeline datasetnya. Di pipeline itu maksudnya di pipeline resampling ya. Jadi nanti datanya itu di resample berurutan dalam sekali running datanya itu. Sehingga untuk counter untuk Y train dan YSM-nya itu data yang di resampling itu Oke, maaf sebelumnya. Jadi ada sedikit kendala teknis. Jadi untuk over dan undernya itu jadi sehingga data set counternya itu terdapat 227.454, yang mana itu 1 berbanding 391. Untuk maksudnya untuk dataset yang 0 dan dataset yang labelnya 1 itu 391. Dan itu juga untuk berlaku yang Y sampling ya. Terus di sini kita melakukan untuk membangun model ANN-nya di sini. Kita menggunakan keras
Jadi di sini kita harus mengimport dulu si kelasnya di sini dan kita melakukan install dan import ya untuk itu. Oke. Selanjutnya kita membangunkan model ANN. Jadi untuk model ANN sendiri kita bangun untuk modelnya di sini modelnya sekuensial, lalu kita model dense-nya juga di add segala macam, lalu dibuat dalam bentuk sigmoid. Jadi gini, untuk ini kita gunain keras untuk model model ANN tersebut. Lalu kemudian model tersebut kita gunain layers dense unit sama dengan 6 dan kernel regularizer-nya itu L2 yang udah didefinisikan. Jadi untuk di bagian layer 1 itu unitnya ada 6 neuron dan activation-nya itu ReLU. Jadi untuk mengatasi masalah vanishing gradient. Lalu ada kernel regularizer itu 0,01 untuk menambahkan di L2 regularization-nya itu penalty untuk mencegah overfitting. Penalty diberikan pada bobot yang terlalu besar. Lalu bias regularizer. Itu regularisasi juga diterapkan pada bias neuron ya. Lalu di sini pakai TF kelas layers dropout 6. Ini note sedikit kalau misalnya kita untuk menggunakan TF kelas layers dropout 0,6 ini untuk memasukkan model. Jadi ini bisa dibilang untuk mengurangi overfitting dengan mengrandomkan 60% neuron saat di training. Jadi data di training itu dirandomkan sebanyak 60% neuronnya agar data itu tidak overfitting. Itu juga. Sehingga ketika kita melakukan training model ANN tersebut menggunakan Adam, optimize sebagai optimizernya adalah menggunakan Adam. Jadi untuk menghitungin luas binary cross entropy-nya dengan matrix accuracy. Sehingga dilanjutkanlah sebuah epoch sebuah model tersebut sehingga ia menunjukkan perhitungannya. Di mana di sini epoch-nya dimulai dari 1 hingga ke 50. Sehingga untuk visualisasinya ini untuk di training di validation itu maksudnya di training itu datanya turun visualisasinya sehingga sampai di epoch yang ke-50 untuk lossing itu sekitar 40%. Namun untuk divalidasi dia grafiknya itu naik turun dan turun sehingga untuk validasi lossnya itu di 13%. Ini menunjukkan bahwa model ini udah cukup baik dan ini untuk di akurasinya juga model di training dan validasi sehingga ketika kita melakukan sebuah melihat sebuah model ini kita buatkan matrix conversion matrixnya sehingga untuk dataset ini kita mendapatkan untuk membangun sebuah model ANN itu mendapatkan di optimalnya akurasinya di 99,65%. Di mana untuk dataset yang negatif dan negatifnya itu sekitar 56.697. Untuk negatif ke positifnya itu 164, untuk positif ke negatifnya 34, dan positif ke positifnya itu sekitar 67 untuk dataset tersebut. Sehingga untuk evaluasi modelnya di sini conversion matrixnya itu dengan PN 56,697, FP itu 164, FN itu 34, dan TP-nya 167 dengan akurasi 99,65%. Untuk visualisasi hasil yang tadi sudah kita lihat itu ada akurasi pelatihan dan validasi itu stabil, terus pelatihan dan validasinya itu konsisten menurun, tidak terjadi overfitting yang terlalu signifikan, dan distribusi time dan amount menunjukkan pola khas pada fraud. Lalu untuk analisis tambahan tadi yang udah kita lakukan dalam pembangunan kode program itu ada distribusi fitur V1 hingga V28, V1 hingga V4, V10 hingga V18 signifikan untuk deteksi fraud dan pie chart kelasnya itu fraudnya 0,2% dan non-fraudnya itu 99,8%.
Oke, itu saja penjelasan tentang kode programnya eh, dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Davi yang sudah menjelaskan cukup jelas terhadap hasil dari kode program ya. Baiklah, sebelum saya akhiri di sini saya akan membacakan kesimpulan dari hasil pengujian model artificial neural network ANN yang kami bangun. Itu menunjukkan performa yang sangat baik dalam melakukan klasifikasi model. Model berhasil mencapai akurasi sebesar 99,65% seperti yang dijelaskan oleh David tadi ya pada data pengujiannya, yang mencerminkan bahwa sebagian besar prediksi yang dihasilkan oleh model sesuai dengan label sebenarnya. Hasil ini mengidentifikasikan bahwa arsitektur jaringan dan parameter yang digunakan telah cukup optimal untuk menangani dataset tersebut. Pelatihan dilakukan dengan 100 pods dan menggunakan fungsi aktivitas ReLU di hidden layer serta softmax di output layer yang umum digunakan dalam klasifikasi multikelas. Model ANN yang dikembangkan telah menunjukkan kinerja yang sangat memuaskan, baik dari segi akurasi yang besar ya, maupun keandalan prediksinya. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan dalam pre-processing data, pemilihan parameter jaringan, serta metode evaluasi sudah tepat. Dengan akurasi yang tinggi, model ini berpotensi untuk diterapkan dalam studi kasus serupa secara lebih luas tentunya, dengan tetap memperhatikan kemungkinan overfitting dan perlunya validasi lebih lanjut pada data yang berbeda mungkin. Baiklah, mungkin itu hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 7. Lebih kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.